Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Wibowo. Saya adalah orang yang ini. Saya nggak bilang saya ahli AI, tapi saya punya kapabilitas dalam hal AI. Gitu. Saya backgroundnya adalah sistem teknologi informasi dari ITB angkatan 2019. Sama seperti Abil. Bedanya, saya itu ini ya, saya tidak bohong. Saya dulu itu nih mendapatkan penghargaan ini sebagai eh, mahasiswa terbaik 2020 program TPB ya. Saya mendapatkan award beneran gitu. Walaupun awardnya ya mungkin masih inilah nggak gitu bagus lah ya. Nih di Singapura. Nah, berbeda dengan Abil Sudarman yang banyak alegasinya gitu, mulai dari ijazah palsu gitu kan, ngakunya lulusan dari University of London padahal nggak ada gitu ya. Punya AI Novel of the Year nggak ada juga gitu. Dia cuma DO dari BINUS, PJJ manajemen ya. Kuliah online di DO online. Saya ITB beneran, kuliah mungkin kebaikan online gitu. Lulusnya offline, IPK 3,91 bisa diverifikasi ya. Dipecat online, mantan orang AWS. Bakat dipecat gitu ya. Oke. Tapi yang paling jadi masalah sama saya itu, sama si Abigail itu bukan masa ijazah palsunya atau apanya. Biarlah itu palsu gitu. Tapi yang jadi masalah dia tuh nggak punya kompetensi gitu. Dunning Kruger. Tapi yang paling masalah dia itu mengajarkan orang hal yang salah gitu ya. Ini ya cerita tentang Ababil ya guys ya. Abil Sudarman gitu ya. Bagaimana dia menipu ratusan ribu masyarakat gitu. Nah, kita fokus lagi ya ke masalahnya nih. Si Abil ini itu dia bilangnya ahli AI ya. Tapi cek di website sendiri pakai Wix ya. Nih, kita langsung aja nih ya. Ini abilsudarman.com ya. Pakai Wix nih. Dah, nih Wix. Oke. Oke. Di sini langsung AI guy. Dia bisa pusin tuh data-datanya. Tapi dia itu goblok di hal yang ini. Ya, kenapa? Dia pakai Wix, itu buildernya tuh bukan seperti website yang standar gitu. Bisa dicek ya. Nih, di hal lain ya. Nih, ini website masih masih aktif nih ya. Itu. Nah, masih ada tuh. Dan ini website itu jelek banget gitu kan, nggak responsif sama sekali. Gitu. Mana bisa kayak gini jadi website? Ya Allah, ini mah kerjaan anak anak apa ya? Ya anak SMP juga bisa kali. Ya Allah, buildernya jelek banget gitu kan, masih ada itunya. Masih ada pengakuannya nih project manager lead expert team gitu masih ada gitu. Kita cek lagi ini kan ya Allah. Ababil gitu kan. Muka mutnya begitu ya. Sekarang kita cek ini ya. Kita fokus lah ya ke Asai aja deh. Oke. Kita move on dari sini. Kita fokus ke Asai. Asai. Nah, ini ya webnya ya. Ketika dicek gitu kan. Nih lihat nih. Dia itu cuma plain HTML CSS ya. Itu front endnya. Plain ya. Nggak ada React, nggak ada apa. Oke? Saya rangkumin ya di sini deh. Nih. Nih. Asai itu. Tadi ya di sini ya. Nih.
web abilsudarman.com pakai Wix itu no code, itu defect pertama ya. Kedua apa yang defectnya? Tidak responsif. Buildernya aneh ya. Nggak pakai komponen ya, tidak pakai komponen, jadi tiap itu beda-beda ya. Aduh, susah banget nih, tidak menggunakan komponen ya. Saya nggak pernah pakai Wix sih. Ngapain kita belajar pakai hal yang kayak gitu? Ini buktinya nih kan. Toh, ini kan tidak ada responsif sama sekali kan, dan tidak menggunakan komponen gitu ya. Nih, ya Allah, ababil. Ababil, gitu kan. Nih, ini juga ada kredensial palsu ya. Yang bisa saya buktikan di sini itu adalah Project Manager Lead Expert Team. Lead Expert Team. Oke. Kenapa bisa saya buktikan? Nah, ini dokumen ini. Di sini lihat ya guys ya. Nih, Prof Hamam lead expert itu. Lead expertnya itu Prof Hamam gitu. Prof Bambang expert, Dr. Muhammad Ghifari expert gitu kan. Nah, ini dia. Itu kan program administration doang. Ya Allah, gitu. Langsung nih di sini. Ya. Credentials palsu gitu kan. Kita kecilin dulu, ya Allah. Ini kan credentials palsu kan. Ini ntar dulu deh. Credentials palsu gitu kan. Udah credentials palsu gitu. Dia tuh juga, lihat lagi ya guys ya. Di sini yang nggak bisa diselamatkan. Nah, ini dia copyright infringement bro. Logo itu ditampilin, emang udah punya kan. Nih, ya Allah. Credentials palsu, terus copyright infringement. Nah, sebenarnya itu dia udah paham gitu copyright infringement, karena di yang baru tuh udah nggak ada tuh. Tapi dia nggak, tapi ya itu bilangnya AI guy gitu kan. Di sini masih ini AI guy nggak di sini ya? Oh, nggak ada ini. Oh, soalnya nggak pakai komponen kan. Oke. Gitu. Sekarang kita ke masalah utama, itu ya nemesis dulu ya. Gitu. Analis pasal tuh bisa ya nanti ya, pasal-pasal yang lebih detail ya. Nah, nih ini juga sama, gitu kan. Yang jadi masalah adalah video ini, ya. Satu kali prom, gitu ya. Satu kali prom. Satu kali prom. Satu kali prom bikin bisnis jadi profit, gitu kan. Klik prom ya. Nih.
Fable 5 baru aja keluar dan satu kali prompt bisa bikin langsung kayak gini. Ceritanya gue lagi minta Cloud buat bikin segmentasi pelanggan buat seluruh minimarket gue di seluruh Indonesia. Di sini dia bikin matrix yang paling sering beli dan yang baru aja beli. Dikategorisasi jadi champion, loyal customer, potential loyalis, dan lain-lain tuh sampai bawah. Dan gue minta dia hitung berapa banyak pemasukan yang bisa gue terima di setiap segmen pelanggan kalau gue ngelakuin rekomendasi yang dia sarankan. Di sini ada segmen champion nih. Champion ini yang paling sering belanja dan transaksi total paling gede. Ini yang harus dipertahankan katanya. Dia kasih rekomendasi juga gimana cara mempertahankannya dengan membership loyalty, diskon khusus, dan lain-lain. Di sini ada juga segmen-segmen yang dulu sering belanja, tapi sekarang tiba-tiba mulai jarang. Mungkin udah pindah ke kompetitor. Nah, sebelum dia benar-benar pindah, kita harus menangin dia lagi. Karena transaksinya dulu gede. Ada juga segmen customer baru, yang mungkin belum tahu apa-apa, yang mungkin belum tahu benefit, pengalaman yang bagus, belanja di minimarket kita. Tipe segmen customer ini katanya perlu dikenalin lagi sama program-program kita dan keunggulan belanja di kita apa. Dan data-data kayak gini yang udah divisualisasi. Kali prom jadi ya benar. Oke. Nih. Itu tuh bahaya itu sebenarnya. Terus saya jelasin apa? Ini ada kata-katanya dari Pak ini ya. Pak Eko itu pas di conference tuh. Ada yang sempat dengar motivator seperti ini? Bikin toko online kayak Blibli atau bikin website travel kayak Traveloka 1 jam selesai. Bener kan? Gak perlu investasi triliunan untuk hire programmer, cukup sekali prom jadi semuanya. Bener sih, emang bener jadi websitenya, emang bener. Cuma ya mungkin skalanya nggak seperti real Blibli atau Traveloka atau tiket dan lain-lain. Ya mention sendiri lah teman-teman, banyak banget sekarang itu Tuh. Banyak banget motivator kayak gitu ya. Contohnya Abis Sudarman. Oke. Kita cek review webnya juga jelek loh, 85 sama 70 kalau saya 76. Oke. Ya, sebenarnya yang masalah tuh kita sekarang langsung aja ya ke masalah ini ya. AI powered data analysis gitu kan. Menyeluruh dari data mentah hingga menghasilkan insight dengan AI 2 hari 16 jam ternyata di ASAI. Oke. Yang masalah adalah nih. Kita lihat ya. Ini orang-orang tanggal 5 sama tanggal 12 ya. Kita lihat nih, kurikulumnya aja dulu. Intro to data analysis, AI powered data collection, data cleansing, feature engineering, data aggregation, data visualization, data reporting, presentation. Oke. Dari awal tuh sudah bermasalah nih. Notebook LM, Cloud, ChatGPT, Gemini, Google Slides. Apa yang bermasalah? Gitu. Saya tahu ini tuh buat non tech people ya. Tapi ini kalian nggak bisa begini. Gitu. Astaga. Ini tuh salah approach ya. Salah fatal. Ya. Kok jadi begini ya? Feedback. Ini tadi ini salah ya, ini teknologinya nih. Ini teknologi salah ya. Ini tidak ada ini ya. Tidak ada framework ya. Framework plain HTML CSS JS gitu ya. Engineeringnya kurang bagus gitu. Nah sekarang itu ini kurikulum bermasalah. Saya tahu ini non teknis ya, non tech people gitu. Tapi di sini itu semuanya tuh nggak apa ya? Ini cuma prompt engineering doang, bro. Cuma pakai prompt doang, gitu. Tidak ada IDE. Ini mungkin buat coding ya, gitu. Contohnya yang harusnya dipakai itu adalah Jupyter Notebook gitu kan saya. Jupyter Notebook atau saya lupa itu apa ya. Google ada ya. Google Colab ya. Google Colab. Oke, itu buat yang teknis. Tapi ini
semuanya notebook LM, Cloud, ChatGPT, Gemini, Google Slides. Ya Allah, itu mah pelan-pelan doang gitu kan. Nih, detail pembelajaran ya. Intro, pola pikir. Oke. AI for decision. Nah, kan? Datanya CSV ya. Gitu. Datanya CSV. AI powered data collection gitu. Saya bingung gitu kan. Ini bermasalah. Apa sih masalahnya dari AI powered data collection gitu kan? Pertama, dia bilang itu cara akuisisi data itu download langsung atau ekspor CSV dari sumber resmi gitu kan, bukan scraping. Pertama, sepertinya manual itu. Dua, tidak ada AI-nya, download langsung AI power data collection gitu. Itu bilangnya AI power tapi nggak ada AI-nya. Ini cuma ngupload doang, ya Allah, cuma upload CSV ke workspace gitu ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, disinilah. Cuma upload CSV ke workspace gitu. Real production itu menggunakan database gitu kan. Menggunakan database, oke. Ini nggak ada database-nya gitu kan. Gitu. Tidak ada database. Saya tahu ini tuh cuma buat non-tag gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Masih bisa dimaafkan ini. Yang ini itu oke, saya ntar kasih tahu deh. Oke. 3. AI powered data cleansing and feature engineering gitu kan, bantuan AI. Ini tuh pakai prompt. Saya lihat tuh videonya dia pakai prompt ya. Bermasalah. Ini tuh masalah itu udah dari Nemesis ya. Nih. Bermasalah gitu. Kenapa? Nah, tuh masalahnya tuh. Ini satu ini pakai itu ya. Udah nggak apa-apa lah. Beda lah ya. Menggunakan AI untuk modifikasi data. Nggak boleh. Haram. Kenapa haram? Gitu. Alasan haram ya. Alasan haram. Alasan haram. Pertama, alasan kenapa haram? Gitu. AI bisa halusinasi. Data bisa korup. Ini tuh masalah tuh udah dari Nemesis ya. Jadi kalau kita buka Nemesis gitu, cari Nemesis ya. Nemesis. Oke. Di Nemesis ini gitu di code-nya ya. Ini tuh bermasalah tuh. Nih, JSON analyzed by GPT 5.4 ini. Ini tuh udah dari sini sebenarnya. Dari awal sudah salah, ya Allah. Ini tuh udah salah gitu. Data bisa korup nih. Bayangin gitu ya.
ente mau ituin data gitu ya, olah data ya gitu, tapi datanya jadi korup gitu kan sama AI-nya itu. Apalagi ini gitu kan, dia tuh merupakan audit ya, audit gitu kan, dia auditor, tapi menghancurkan ini ya, menghancurkan atau bukan menghancurkan ya, melakukan bikin korup lah ya. Korup tuh apa sih namanya ya, korupnya datanya ya, bikin melakukan perusakan data gitu kan, data menjadi rusak sama dia kan, nggak boleh gitu kan. Nanti saya kasih tahu harusnya gimana habis ini. Apalagi nih, salah. Data aggregation ya, trend anomaly segmentasi, vibe analysis data sampel. Oke. Ini semuanya masalah sama ternyata ya, gitu kan, di analisis ya. Listening nggak masalah, listening nggak masalah. Itu, listening nggak masalah, ini belum masalah. Visualization bermasalah juga sebenarnya. Dan semua itu pakai AI. Oke. Ini semua masalahnya sama, gitu kan. AI bisa, nah, alasan haram gitu kan. Karena menggunakan AI buat modifikasi data, gitu. Nggak boleh, haram. Gitu. Yang harusnya dilakukan adalah kalau ini itu fokusnya untuk orang yang tidak punya itu, yang no code ya, harusnya pakai BI tools gitu kan, yang kayak Power BI gitu kan, Google Studios gitu kan, Google Data Studios, Looker gitu, atau Tableau ya, Tableau pasti ada AI portnya. Tapi kalau mau custom gitu, harus ngoding gitu ya, harus ngoding. Gitu, ngoding harus ngoding gitu. Ini data aggregation gitu ya. Data ini semua harus pakai coding gitu. Bikin tahu. Data visualization tuh nggak apa-apa, nggak usah pakai coding. Tapi data ininya ya, feature engineering itu harus pakai coding gitu. Jangan gunakan AI untuk memodifikasi data secara langsung. Gunakan AI untuk membuat script gitu, bisa pakai Python atau JS dan lain-lain. Biasanya pakai Python ya untuk modif datanya gitu. Ini bahkan nggak ada IDE, kita nggak bisa ngecek gitu kan, nggak ada IDE-nya gitu. Bahaya ini tuh cacat metodologis gitu ya sebenarnya nih, metodologisnya salah itu. Metodologis dari awal bahaya gitu. Kenapa? Gitu. Lihat aja ya. Nih. Abil Sudarman, Ardian Dava, Alif Ramadan itu. Itu kan. Kita cek ya backgroundnya mereka semua. 3 ini. Kalau dicek diprediksi ya. Abigail. Wah. Lagi nggak bisa. Oke. Kita Abil DO ya, oke. Ini DO binus online
PJJ itu kan PJJ manajemen. Oke. Ardian Dava itu backgroundnya apa? Kita cek ya. Ardian Dava, LinkedIn. Ada nggak? Oke, dia takut berarti ya. Kita cek ya. Ardian Dava di sini. Nah ini Ardian Dava. Oke. Kita cek. Backgroundnya apa? Marketing, guys ya. LSPR, Image Management, bukan IT. Gitu kan. Yang ini DO ini adalah marketing ya. Marketing public relation ya. Kan bukti nih. Sedangkan si Alif Ramadan saya udah diblokir ya. Masuk ke patung CEO problem nih. Alif Ramadan dia itu adalah pas saya cek gitu kan. Teknik elektro gitu 2021. Ada itunya alegasinya dia Alif Ramadan. Alif Ramadan, oke. Alif Ramadan. Nih. Bohong ini. 5+ years shipping AI real AI product gitu kan. Padahal dia itu masih itu dihitungnya sejak dia kuliah gitu. Masalah gitu ya. Begitu ya guys ya. Gitu. Sekarang saya mau ngasih tahu nih. Saya mau melakukan somasi buat si Ababil ya. Somasi gitu kan. Somasi kedua dan final gitu. Kepada Ababil, ini sudah saya sign ini, pakai sign ya, itu. Dengan hormat, somasi kedua dan final kepada Saudara Abigail gitu kan, kesempatan terakhir. Nah ini dia. Ini temuan barunya ada, itu konfirmasi resmi dari UNESCO bahwa dia salah gitu kan. Akademiknya di BINUS gitu kan, Mendikbud itu nggak ada ASAI ada sekarang ya, Abigail sudah nggak ada. Ada konfidensial nyata, saya dikeluarin di grup Korika Publications nggak ada klaimnya dosen AI, ya Allah. Itu perbuatan bulang gitu kan. Nih, tuntutan final gitu kan, verifikasi penuh gitu. Ijazah Anda mana? Gitu. Surat penunjukan resmi Korika, jabatannya eksekutif direktur Korika, kontrak kerja dengan UNESCO gitu, meskipun nggak ada gitu kan. Surat penunjukan resmi dari itu Steam Center sebagai responsible IFO gitu. AI Innovator of the Year, bukti tertulis bahwa ente itu benar punya itu pengguna hak penggunaan logo. Akreditasi BNPT gitu kan, masih pakai school kan. Dosen resmi bukan gitu kan. Nah, pasal-pasal dilanggar hak cipta, kredensial palsu gitu. Ijazah gelar akademik palsu gitu. Udahlah. Penipuan gitu kan. Dah si Ababil gitu ya. Gitu ya. Dosa-dosa Anda itu Ababil. Kesel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let Ababil goes to jail ya guys ya kalau begini. Penipu.